Nama saya Widodo Dasaryo, selaku Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, di mana Monumen Pers Nasional Surakarta merupakan UPT Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gedung Monumen Pers Nasional didirikan 1917 oleh Mangkunegaran 7. 1 April 1933 didirikannya namanya SRV, Solo Radio Veringer, yaitu radio pribumi pertama yang didirikan oleh Raja Mangkunegaran 7. Jadi tahun 33 itu cikal bakal daripada radio yang sekarang berkembang di Indonesia saat ini. Kemudian bergeser lagi 9 Februari 1946, di mana teman-teman wartawan hadir di gedung ini mendeklarasikan dirinya sebagai Persatuan Wartawan Indonesia yang kita kenal sekarang menjadi Hari Pers Nasional. Monumen Pers Nasional buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jadi tidak pernah tutup Monumen Pers Nasional ini, kecuali hari besar kenegaraan dan hari libur nasional yang memang harus tutup, jadi tanggal merah tutup. Terkait masalah pengunjungnya dari luar, alhamdulillah dari siswa-siswa dari sekolah-sekolah itu banyak berkunjung ke sini. Teman-teman PWI pun banyak berkunjung ke sini. Jadi dari tidak hanya se-Jawa Tengah saja, sepulau Jawa, dan juga dari Sumatera maupun dari Kalimantan berkunjung ke Monumen Pers Nasional ini. Jadi kalau sekolah-sekolah juga cukup banyak berkunjung karena 30.000 yang ditetapkan, tetapi yang hadir bisa 50.000. Bahwa ini adalah pemancar radio. Kalau kita tahu radio itu kan penerima aja, ini pemancarnya. Pemancar ini ada dua. Yang satu adalah power supply. Saya juga nggak tahu power supply-nya mana, seperti aki ya, power supply baterainya. Yang satunya itu pemancarnya. Pemancarnya ini adalah memancarkan, dan ada penyiarnya di sini, memancarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kemerdekaan. Karena pada tahun 1946 agresi Belanda pertama itu menyisir jalur informasi yang masih ada di masyarakat. Jadi jalur informasi diputus dengan menghancurkan semua instalasi penyiaran, termasuk juga ini. Tetapi karena disembunyikan oleh pemuda-pemudi kita pada saat itu di kaki Gunung Lawu di Desa Balong, ini terselamatkan. Dan kenapa ini disebut radio kambing? Karena pada saat disembunyikan, itu disembunyikannya di sebelah kandang kambing. Jadi ketika ada penyiar menyemangati semangat bangsa Indonesia itu, para pemudanya, ada suara kambing yang masuk. Oleh sebab itu disebut pemancar radio kambing. Pertama, saya ingin menyampaikan tugas pokok dan fungsinya Monumen Pers Nasional ini, yaitu merawat dan memelihara benda-benda yang berkaitan dengan produk pers. Setiap kunjungan yang hadir di sini itu menumbuhkan rasa patriotisme, karena dengan adanya Monumen Pers Nasional itu membentuk yang namakan National Character Building, membentuk karakter bangsa. Bangsa itu dibentuk daripada sejarah bangsa Indonesia ini dari zaman dulu hingga sekarang. Dengan seperti itu, sekarang sedang ada pameran Festival Pers Nasional. Temanya adalah Pers Nasional Mengawal Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Di situ ditampilkan foto-foto pemilu dari tahun 1955 sampai 2009. Seperti itulah Monumen Pers itu merefleksikan sejarah pers di Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2024. Semoga pers Indonesia tetap berjaya menampilkan berita-berita yang aktual, independen, dan selalu mengutamakan kode etik jurnalistik.